Mungkin ada yang sudah pernah kenal saya atau sudah pernah dapat bimbingan dari saya, atau ada yang belum pernah belajar bareng sama saya. Mungkin dari kesempatan ini kita akan belajar sama-sama ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, dan tolong salah satunya mungkin doa. Mungkin Mas ya, silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Ada yang sudah pernah mengikuti atau mendapat pelajaran BK? Belum ada. Sama saya belum ada ya. Oke. Mau masuk? Silakan masuk. Duduk di tempatnya masuk. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai menjadi pribadi mandiri dan berintegritas. Ada yang sudah punya gambaran nggak? Integritas atau mandiri apa? Belum ada. Nah, oke. Ini sebelum kita mulai ini ya, interaksi ya antara saya dengan kalian, alangkah baiknya kalaupun nanti ada yang mau beropini atau berargumen, silakan angkat tangannya dan baru mulai mengungkapkan pendapat. Itu ya. Oke. Oke. Sudah. Oke, saya akan menyampaikan kontrak pelayanan belajar kita hari ini. Yang pertama, tolong sikapnya dan punya sebijak mungkin, biar nanti penyampaian atau transisi ilmu dari saya ke kalian akan lebih mengena gitu ya. Biar nantinya ilmu yang kalian dapat atau saya yang menyampaikan ilmu pada kalian itu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan yang kedua, yaitu tadi, alangkah baiknya ketika kalian akan mengumumkan pendapat atau opini, silakan angkat tangan dan baru mulai menyampaikan pendapat. Silakan. Duduk di tempat atau bangku yang masih kosong di tempat dia. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya ada yang sudah mengenal saya, ada yang belum pernah mengenal saya atau berinteraksi dengan saya. Boleh saya perkenalan? Siap. Nama saya Rizky Arsyadiani, saya ini guru BK. Itu nomor HP saya, kalau misalnya mau dicatat, silakan dicatat. Alamat saya tambahan 39 nomor 1. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang mau dolan atau mau main, mau silakan.
Siap. Ibu diterima. Saya sudah menikah. Siap. Saya punya anak 2. Iya. Sudah? Sudah. Sudah siap? Siap. Are you ready? Yes. Oke, sebelumnya untuk mencairkan suasana, kita main ice breaking dulu ya. Siap. Boleh. Oke, nantinya saya akan pengen minta ada yang maju untuk mengisi titik-titik ini. Hubungkan titik-titik ini dengan garis, tidak terputus dan tidak boleh mengangkat alat tulisnya. Siap. Sudah pernah? Siap. Sudah. Sudah pernah? Oke. Insya Allah. Sebelumnya ini, sebelum kita mulai lagi, ini ada gambar. Silakan cermati gambarnya dulu. Apa yang pertama kali melintas di pikiran saudara-saudara? Mengevaluasi diri sendiri. Angkat tangan dulu baru. Oke, silakan. Dengan Mas Tuhan. Iwan. Oke, silakan Mas Iwan. Mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Bahasa bilang mungkin? Ini yang satu dengan yang lain sudah pada berkenalan belum sih? Sudah. Tapi mungkin saya belum kenal ya. Siap. Alangkah baiknya mungkin lebih enaknya kalau perkenalan dulu mungkin dari Mas Rasya berdiri, ada teman-temannya dan ngomong namanya siapa, ya. Terus hobinya apa, dan tekniknya nanti akan jadi apa. Sebutkan nama, hobi sama cita-cita. Hobi cita-cita. Udah ya? Iya. Baik. Oke, silakan. Tuh, belum siap. Gampang. Dari pas sana. Ya, baru ini dulu. Ya, oke. Kita menggunakan foto berdua. Yang lantang, namanya siapa, hobinya apa, dan mau jadi apa? Ya, perkenalkan nama saya Adi Pratama. Nah, nama panggilannya siapa? Nama saya Adi. Adi. Hobi saya main hadro. Patro. Cita-cita saya ingin menjadi pemain hadro. Amin. Pemain hadro internasional. Oke, siap. Tepuk tangan. Kemudian kata teman-temannya, sebutkan namanya siapa, hobinya apa, nama panggilannya siapa, dan hobi dan cita-citanya apa sih? Silakan Mas, berdiri. Ayo dong. Sebutkan namanya siapa? Nama saya. Siap. Perkenalkan nama saya Anwar Marsai. Biasa dipanggil Ali. Nama saya Johan Bicar. Menjadi Radio. radio. Kenapa suara radio? Alasannya apa? Kami. Itu ini coba. Jangan Jadi ya. aku dari pemain futsal internasional. Dokter Ami.
Cita-cita menjadi Iya, Pak. Ada kata-katanya dong. Perkenalkan, nama saya Zasyan itu, saya ceritanya bukan jadi Zasyan, tapi saya bermain game. Cita-cita saya cita-cita ini sama adik tidak siap. Perkenalkan, nama saya Zasyan dari Biologika. Hobi saya mengolah dan menyanyi. Mengolah dan saya menjadi dokter spesialis penyakit. Oh. Ayo. Tidak akan amin gitu ya. Kenapa nama saya tidak berdiri? Saya menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tuan Setiawan, biasa dipanggil Mas Tuan. Saya balapan cita-cita TNI. Oke. Bagus balapannya. Balik lagi ke ini ya materinya ya. Menurut Anda ini apa nih? Tadi selain apa tadi dari Mas Tuan tadi Mengevaluasi. evaluasi diri, ada yang lain? Gak usah malu-malu. Oke, Mas Andi apa? Enggak. Oh, masih malu-malu ya dia. Mas Alif mungkin? Sudah? Sudah. Jadi membaca keburukan kita sendiri itu lebih sulit daripada kita menemukan keburukan dari orang lain. Siapa yang suka duduk? Saya. Oh, masih banyak ya. Saya Ketika kalian akan mengucapkan argumen kalian tentang sifatnya teman-teman yang mungkin kalian tidak suka, itu kalian harus berpikir ulang. Jadi sebelum kalian mengumpat, kalian harus berkata pada diri sendiri. Dimengerti? Yang tadi ya. Ayo. Intro, Bu. Intro, oh ya. Intro. Tadi sudah perkenalan sama teman-temannya, sekarang kenalkan Oh, namanya siapa, hobinya apa, dan cita-citanya apa. Silakan, didengarkan semuanya. VTuber.
Enggak. Kasar. Wah, itu berarti ketika kita bersama. Bukan putus, nggak boleh putus, nggak boleh makan, nggak poinnya. Mana dewe Ben? Mana dewe Ben? Baik. Putus, nggak boleh. Kasar ya. Ada yang lain? Ya, betul. Ya, silakan. Ya, ya betul. Bapaknya terlihat mudah tapi ternyata ini bisa sebenarnya. Tanpa terputus dan tanpa mengangkat poinnya. Oke, tanpa terputus ya, dan sudah dihubungkan semua. Sah? Tepuk tangan buat. Terima kasih. Ada yang mau nambah lagi? Balik dulu, bahasa sekat dulu. Di atas papannya dan di harus beda. Wah, ini ya. Ini ya terputus ini. Harus beda. Loh. Nanti kita menemukan satu pola ya. Ada tapi gue. Iya. Bisa bersama kan ini. Kita sendiri warga. Ajarin aku bikin silaku. Terima kasih. Oke, ada semua ya. Tapi apakah sama dengan yang tadi? Sama. Orangnya cuma di sisi, ada sisi. Gak apa-apa ya. Ya. Woi, itu cacat. Ada yang lain? Satu kali boleh. Kalau bisa ada yang nggak sama dari yang tadi. Ingin cacat. Ayo. Oh iya, tak mau. Silakan bukan lagi. Sama, nggak boleh balik. Nggak boleh balik. Ini kan balik kan? Berarti kan mengulang garis yang Sama. ayo. Lagi. Nyerah? Oke, tahan dulu. Saya. Oke, silakan. Satu kali lagi ya.
Silakan. Satu kali lagi untuk teman-teman Indonesia. Juara aja itu kan sih. Oh ya. Jangan ya. Loh. Putuskan berarti. Putuskan. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Tepuk tangan buat kalian semua. Kenapa harus tepuk tangan? Karena itu merupakan apresiasi untuk kemampuan kalian. Bangun. Yang Sebenarnya ini lagu betul gambar itu. sudah. Oke, sekarang kita masuk ke sudah siap? Sudah. Apa dari teman-teman ada yang pernah tahu tentang bimbingan klasikal itu apa? Nggak tahu? Mau tahu? Mau tahu atau mau banget? Oke, bimbingan klasikal itu adalah alternatif pendekatan layanan yang diberikan guru ke kalian. Gurunya itu siapa? Guru BK atau yang disebut konselor sekolah itu tentang layanan peminatan dan perencanaan individual. Individual itu kalian pribadi ini dalam bagian program dalam bimbingan dan konseling sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk teman-teman ini, anak-anak di sini itu memiliki sifat pengembangan, pencegahan dan pemeliharaan. Ya, nah, pengembangan ini apa? Kalian itu mempunyai potensi pribadi masing-masing. Yang nantinya setiap orang itu memiliki potensi yang tidak sama. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada istilahnya anak itu bodoh ataupun tidak pintar, tapi memiliki potensi masing-masing. Misalkan Mas Rasya sama Mas Juan itu potensinya berbeda. Mungkin Mas Rasya lebih pintar di bidang matematika, sedangkan Mas Juan pintar di bidang bahasa Inggris. Jadi jangan berdekil hati kalau kalian tidak mudah atau tidak bisa dalam satu mata pelajaran. Bisa dipahami? Ketika kalian merasa kesulitan dalam memahami sebuah ilmu, kalian bisa tanya ke guru tersebut. Kalau misalnya memang masih tidak mudah, boleh kalian berkonsultasi ke guru BK. Mungkin bukan pelajarannya yang kalian belum bisa atau belum kalian pahami, tapi gaya belajar kalian yang mungkin kalian belum paham. Gaya belajar itu apa sih? Yaitu kecenderungan atau metode atau cara kalian supaya ilmu yang akan kalian peroleh itu dapat langsung terserap, misalkan langsung mudeng, langsung paham. Itu dari gaya belajar kan tiga. Gaya belajar ini yang disebut ini visual ya. Visual itu melihat, dengan melihat. Terus ada auditory, yaitu dengan cara mendengarkan aja kalian udah paham. Gitu. Atau audiovisual, yaitu dengan kalian melihat dan juga mendengar. Seperti itu. Atau kinestetik, kalian melakukan sendiri. Jadi kan ada anak ya, yang mana dia tuh gak paham, ya. Terus langsung saya coba sendiri aja melakukan sesuatu dan ini. Oh ternyata gini, itu namanya kinestetik. Jadi dia praktik duluan, baru paham. Seperti itu. Dimengerti? Oke, boleh lanjut? Boleh. Oke. Dalam nanti materi kita kali ini itu poin-poin yang akan kita bahas itu ada pendahuluan yang tadi, persepsi,
materi SPG sudah ya tadi ya. Ada kita akan menyimak video, nge-game sudah, dan kita akan coba ulas apa sih yang satu hari ini kita bahas, gitu ya. Dasarnya apa? Siap? Insya Allah. Masih tegang? Mau nge-game lagi? Oke. Kita coba materi dulu ya. Tadi kan kita mau membahas tentang pribadi yang mandiri dan berintegritas. Apa sih mandiri itu? Ada yang mau berkomentar? Mandiri itu mandiri sendiri. Mandiri sendiri, boleh. Ada lagi? Melakukan pekerjaan sendiri, boleh. Mana? Mengatur hidupnya sendiri, boleh. Ada lagi? Mandiri adalah kemampuan individu, kemampuan kalian untuk mengatur hidup kalian sendiri, membuat keputusan, mengambil tanggung jawab terhadap apa yang kalian putuskan tadi, dan pilihan tadi. Jadi pilihan kalian, misalkan kalian mau melanjutkan ke SMP, kalian harus tahu apa sih yang nanti akan saya lakukan di SMP, ataupun kita akan melanjutkan nantinya akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Kalian harus paham SMA itu nanti apa yang kita pelajari, di SMK apa yang kita pelajari, itu kalian harus paham. Itu ya. Jadi tolong pertimbangkan dengan seksama, dengan baik apa yang akan kalian pilih dalam kehidupan. Karena yang mandiri itu adalah kita bijak dalam pilihan kita dan kita bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri. Paham? Oke, lanjut. Integritas sekarang. Integritas itu berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, percaya diri, teguh terhadap komitmen diri. Jadi integritas itu bagian dari karakter. Jadi kalau kalian berintegritas, kalian harus memiliki kejujuran, percaya diri, teguh terhadap komitmen diri. Teguh dalam komitmen diri itu apa sih? Kalian tidak mudah goyah. Jadi kalau saya sudah memantapkan pilihan A, ada teman kalian, pilihan A itu gini, enak kalian begini. Tapi kalian punya keteguhan dalam komitmen diri kalian. Paham? Bisa lanjut? Bisa. Oke, tujuannya apa sih kita harus memiliki pribadi mandiri dan berintegritas? Yang pertama dapat memahami tentang pribadi mandiri itu mengarahkan dirinya untuk lebih mengambil pilihannya sendiri. Jadi kalian tidak terdistorsi atau malah ikut-ikutan teman seperti itu. Harus mengalir sama teman-teman punya jawa. Jadi kalian tidak bisa memahami atau memiliki kemampuan untuk mengarahkan diri kalian sendiri. Terus dapat mengerti terhadap konsekuensi setiap perbuatan. Jadinya kalau mau menjadi pribadi mandiri, kalian harus tahu, oh ya nanti kalau saya berbuat ini, konsekuensi yang saya dapatkan itu ini. Jadi kita di sini akan belajar mengenai menimbang segala sesuatu yang akan kita ambil. Ya. Oke. Yang selanjutnya dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri. Yang tadi jujur, memiliki komitmen terhadap diri sendiri dan teguh. Ya. Terus memancarkan kepercayaan diri, sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalian dianggap temannya berintegritas karena kalian memegang teguh apa yang kalian percaya. Tapi dalam tanda kutip, kepercayaan diri kalian itu juga harus melihat sisi situasi dan kondisi sekitar. Apakah keputusan yang saya ambil merugikan orang lain atau enggak? Seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan dulu. Apakah ketika saya akan mengucapkan gini akan menyakiti orang lain? Itu harus kalian pertimbangkan. Jadi naiklah kalian
tanpa menjatuhkan orang lain. Itu pribadi mandiri yang berintegritas. Ada yang pertanyaan dari sini? Paham? Oke, selanjutnya ini apersepsi. Apersepsi itu adalah persepsi pertama, persepsi yang akan kebanyakan orang pikir atau menilai dalam ini mandiri. Jadi lebih mandiri akan memberikan Anda kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan dengan ilmu yang kalian dapat, ilmu yang kalian tahu, dan kepercayaan diri yang dimiliki untuk menemukan beberapa solusi dan permasalahan. Jadi orang mandiri itu pasti dia sudah memiliki ilmu yang sebelumnya saya sudah tahu, makanya saya memilih pilihan yang A. Oh iya, saya akan memilih yang B karena saya tahu ketika saya pilih A, konsekuensinya yang saya dapat merugikan orang lain. Oh, saya memilih C. Jadi ini kata kuncinya persepsi dari pribadi mandiri dan integritas adalah bebas dalam melakukan tapi tetap bertanggung jawab. Oke, ini karakter atau biasanya orang yang pribadinya mandiri berintegritas itu memiliki apa sih di dalam dirinya? Yang pertama visi, misi, dan target. Kalian harus punya misi, visi. Oh ya, moto hidup saya seperti ini. Hal-hal yang akan saya lakukan di dalam kehidupan saya itu misi namanya. Dan target itu adalah tujuan. Jadi ketika saya akan melakukan visi saya, moto hidup saya akan ada misinya. Misinya apa saja, targetnya apa, tujuannya untuk mengembangkan visinya itu dari targetnya. Apakah di misinya targetnya itu terpenuhi apa? Itu ya. Yang kedua, punya komitmen dan loyalitas. Dia berkomitmen, dia mempunyai pegangan teguh dan loyalitas. Loyalitas itu dia masih mempunyai empati terhadap orang lain. Loyalitasnya tinggi, berarti dia benar-benar utuh di dalamnya. Jadi kalau saya kalian di OSIS, ya kalian memiliki loyalitas tinggi terhadap program-program yang sudah dirancang di dalam organisasi OSIS. Selanjutnya bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya. Ini yang menjadikan pribadi mandiri yang berintegritas. Selanjutnya konsisten dan disiplin. Jadi kalau misalnya kalian sudah memilih A, kalian juga harus konsisten dan disiplin. Kalau ada waktunya rapat OSIS, ya segera rekaman. Tidak ada alasan yang lebih, kecuali kalau misalnya alasannya benar-benar misalkan kalau kayak kematian dan lain sebagainya, kecelakaan dan sebagainya, itu mungkin bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya aku malas gitu, itu bukan sebuah alasan. Oke, baik. Berkarakter dan berkualitas. Enakan mana? Orang yang berkarakter dan berkualitas atau selengean? Karena apa? Karena akan nantinya dipercaya sama orang. Karena lagi dilihat orang sebagai orang yang keren. Ya nggak, kalau misalnya, oh ya Mbak Sandra ini ternyata ketua OSIS yang ini ya, berkarakter ya, orangnya ikhlas dan sebagainya. Ada mungkin kebanggaan kan? Oh ini loh anak ini anak yang baik ternyata ya. Oh Mbak Linda ini loh anak yang suka menolong. Apa yang Mbak Linda rasakan? Kalau senang. Jadi kalau saya kalian berkarakter dan berkualitas tadi akan menimbulkan rasa bahagia. Berarti saya menjadi pribadi yang bermanfaat. Siapa yang sini yang mau menjadi pribadi yang bermanfaat?
Dalam buku. Bisa lanjut? Saya. Insya Allah. Oke. Apa sih manfaatnya kita mempunyai dan menjadi pribadi yang mandiri dan berkuat berintegritas? Yang pertama, secara emosional atau emotional intelligence itu akan membuat orang itu menjadi penuh dengan motivasi dalam hidupnya. Terus mempunyai kesadaran diri yang baik, berempati terhadap teman-temannya, simpati, solidaritas tinggi, dan cara pengamatan emosional dalam interaksi kerja atau interaksi sosial. Jadi kalian mudah untuk berinteraksi sama teman-teman karena teman-teman menilai kalian bahwa kalian itu orang yang asik, menyenangkan. Selanjutnya yang kedua, secara sosial kita semakin mampu mengembangkan hubungan baik antara satu dengan yang lain karena jadi kalian ketika mau ngomong sesuatu hal entah itu enak atau tidak, kalian masih menimbang apakah saya akan ngomong dengan enak sama teman-temannya ataukah ngomong ceplos-ceplos sampai menyakiti orang. Jadi kalian kan juga jadi ketika kalian akan menjadi pribadi yang berintegritas, hati-hati dalam berbicara. Paham? Lanjut. Ngantuk? Oke. Mana-mana pemandirian ada berapa sih sebenarnya? Saya mengumpulkan 4. Apa aja? Ada yang tahu? Dapat hadiah? Ada yang tahu? Mandiri. Mandiri apa? Misalkan. Ya, silakan bagikan. Mengerjakan tugas itu berarti mandiri secara individu. Oke, boleh. Yang lainnya? Mandiri apa lagi? Mandiri mandi sendiri. Oh, bukan itu mandiri singkatan ya. Oke, apa? Mandiri intelektual. Intelektual boleh. Mandiri intelektual seperti apa contohnya? Itu. Ya. Itu apa? Boleh tepuk tangan buat temennya sudah berani kok. Ya bagus ya. Yang pertama ada mandiri secara emosional. Apa sih mandiri secara emosional itu? Orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Siapa di sini yang suka marah? Jangan ya. Jangan marah-marah. Siapa yang sini suka sebel sama temennya? Aku. Suka sebel juga sama temen-temennya. Kenapa? Karena dia nakal. Dia nakal. Banyak yang bisa suka menggoda ya. Selanjutnya ada mandiri secara sosial. Apa sih mandiri secara sosial itu? Kemampuan menyelesaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul, lingkungan interpersonal yang jadi hubungan personal saya ini. Si Bapak nilai ini orang tuanya lengkap, kasihan. Dan bapaknya seorang direktur utama, ibunya menjadi dokter. Berarti secara ekonomi Bapak nilai ini termasuk orang yang mampu berkecukupan. Misalkan Mas Sony dari orang anak-anak yang misalkan orang tuanya bekerja wirausahanya apa? Misalkan jualan bakso, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan antara Mbak Sandila sama Mas Sony. Karena apa? Suatu ketika kalian juga akan butuh bantuan dari Mas. Barangkali seperti itu. Tapi ya, misalkan Mas Sony, Mas Sandila mungkin pintar dalam bahasa Indonesia, Mas Sony pintar dalam matematika. Ketika kalian ada kesulitan dalam pelajaran matematika, akan kemanakah kalian akan bertanya? Mas Sony, Mas Sony kan? Mas Sony.
Bisa dipahami? Bisa. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan. Selanjutnya tadi Mas Alif tadi Mandiri dalam menggunakan kepintarannya taat tolak kehidupan sehari-hari atau strategi dalam cara-cara yang dasar. ya pintar Betul. orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi misalkan orang itu cerdas tapi tidak mengindahkan norma yang berlaku. Aku mencuri kalau misalnya saya nggak dapat uang, padahal dia cerdas, dia tahu perbuatan itu tercela, tapi dia tidak mampu mandiri secara intelektual, langsung melakukan pencurian, berarti dia tidak mandiri secara intelektual. Karena dia tidak mengindahkan norma-norma yang Oke, selanjutnya adalah mandiri secara Masih jawabannya itu. dalam hidup. Jadi ketika kalian tidak mampu memenuhi kebutuhan, kalau misalkan saya butuh ini sekarang, tapi saya belum mampu, apa yang akan kalian lakukan? Menabung. Tapi suatu ketika pasti akan dapat apa yang diinginkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya karakteristik pribadi yang berani mau belajar dan mau berani berdasarkan pengalaman hidupnya. Di sini pengalaman hidup yang paling pahit apa? Angkat tangan. Silakan. Diputusin temennya. Diputusin pacarnya. Ada. Oh ya, diputusin pacarnya. Oh, sudah lumayan. Ada pengalaman pahit ya dalam hidup. Apa? Oh, tidak bisa membayangkan misalnya itu. Berarti kalau misalnya nggak bisa membayangkan bisa langsung, apa yang dilakukan? PC berdoa. PC ya apa sih mau berdoa? Doa. Semoga dengan doanya airnya Mbak Bella diangkat di tempat yang lebih aman. Amin ya Allah. Ilmu yang Mbak Bella dapatkan bisa bermanfaat buat orang lain. Itu menjadi poin penting untuk kesejahteraan ayah yang ada di alam lain. Selanjutnya ada pribadi yang baik untuk semangat kegiatan menetapnya realistis. Jadi harus realistis sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh bermimpi terlalu jauh. Mimpi boleh, asalkan tahu apakah itu benar-benar realistis atau tidak. Aku realistis. Misalkan ada yang kalian cintai, tapi ternyata dia sudah dimiliki sama yang lain. Kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, aku realistis Bu. Realistis karena dia sudah punya yang lain. Belum Bu, saya belum punya yang lain, punya aku. Belum Bu, masih belum punya yang lain. Kayaknya kan berarti belum realistis. Karena kalian belum tahu apakah benar atau tidak. Itu kan ya. Dicari dulu realitanya. Punya ide apa? Apa ini? Pribadi berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk yang tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama seperti yang ini ya. Oke, selanjutnya karakternya masih ada ini, ada 3 lagi. Yang pertama ada penjelasan. Berani mengatur dan mengelola waktu. Ketika kalian, saya bertanya ya, ketika kalian ada di posisi sekarang sudah PTS dan kemudian ada panggilan dari rapat OSIS, apa yang kalian pilih? Silakan. Rapat
sama. Pak Menteri? Sama. Sama. Tapi buku. Sama. Kenapa? Tidak mau susulan. Bisa ulang susulan. Yakin kalau bisa ulang susulan? Yakin. Kalau gurunya nggak mau, karena alasan kalian karena proses. Oh, istilahnya kalian belum persis. Ada yang lain? Oke, silakan Mbak Bella. Jadi sekarang menjadi siswa itu lebih utama kalian mengutamakan kebutuhan dari sekolah. OSIS juga penting, tapi masih bisa diatur dan karena OSIS adalah organisasi yang kalian pimpin sendiri. Sedangkan sekolah, apakah kalian yang memimpin? Bagus. Ya. Jadi kalau misalkan ada bentrokan jadwal, pandai-pandailah dalam mengelola waktu. Paham? Selanjutnya, pribadi berani menata dan menjaga diri dari sifat tercela. Berbohong tidak boleh, berkhianat apalagi. Harus mempunyai percaya diri, mantap, tegas dan bijak. Siapa di sini yang pernah bohong? Aku. Yang berkhianat? Manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia. Karena manusia punya posisi dalam masyarakat sebagai makhluk individu, di sisi lain sebagai makhluk sosial. Dari posisi ini, terkadang manusia tidak bisa membedakan antara dirinya sebagai individu atau sebagai bagian dari masyarakat. Pada saat manusia memperankan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang individual, manusia akan tetap sekali mempertahankan dirinya. Sekalipun sebagai makhluk individualis, suka atau tidak suka manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial dan tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Terima kasih Amir. Yang lain ada pertanyaan? Kalau kita punya siapa-siapa, gimana dong Pak? Kalau disukai hidup sendiri, apa manusia butuh hidup bersosial Pak? Pasti, seintrovert apapun, tanpa sadar manusia tetap membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia butuh berinteraksi. Kalau sekedar interaksi, bukannya sekarang kita di internet ya Pak? Internet memang bagian dari interaksi, tapi maksud Bapak di sini komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung itu bagian dari praktik. Tanpa praktik, kita tidak akan tahu menggunakan manusia. Maksudnya Pak? Kamu kan hidup sama orang tua kamu bersama. Apakah kamu tahu betul sifat orang tua kamu sebelumnya? Belum sih Pak. Sekarang jelaskan. Kesian ya orang yang mau siapa? Tidak semua orang itu begitu. Bukan itu Pak. Kadang ya, orang yang nggak punya siapa-siapa itu bukan karena salah keadaan, tapi dengan manusia itu aja. Maksud kamu oleh antisosial itu? Nah, iya Pak. Aku sih nggak kebayang ya kalau ibu punya teman, punya orang tua. Kayaknya hidup aku jadi
Kamu mau sampai kapan begitu? Mana semangat kamu yang dulu? Bapak juga mengingatkan, UTS sebenarnya. UTS tidak akan peduli sama duka kamu. Ngapain sih? Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia, guru biografi kalian yang baru, menggantikan Pak Surana. Kalian udah dapat infonya? Berarti sekarang udah. Sekarang kalian buka buku biografi bab Tata Surya. Saya udah tahu kalian kok. Nanti kita balik ke fakultas. Kamu? Pak, saya Pak, ya kamu yang bermaksud. Tolong baca yang keras. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang tak terbatas, luasnya tak terhingga, ujungnya tak bertepi. Jagat raya sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang tetap gelap meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi dengan bintang-bintang yang sinarnya lebih besar. Kamu tahu? Yang kamu baca barusan? Yang lain ada yang tahu? Kalau saya kasih hadiah gimana? Ya bisa jawab pertanyaan saya. Boleh nggak ikut pelajaran saya sekarang? Ya, kamu? Amelia. Bisa jawab? Jagat raya itu tempat di mana semua isi alam semesta berada. Bulan yang kita lihat, pada tempat kita tinggal, sampai matahari, semua bagian galaksi. Kamu jawab presiden itu. Benar. Benar. Iya, Pak. Benar. Yakin? Ya. Oke, sekarang kamu. Kalau saya apa, Pak? Semua sama. Kamu yakin kan? Sekarang kamu udah ada yakin? Tapi Bapak belum bilang jawaban saya benar. Oke, ini deh, biar kamu yakin. Yang paham dengan penjelasannya Amel akan. Kok ada ini ya? Oke, saya paham masalah yang mana. Sekarang kalian ambil kertas, lalu gambarkan jagat raya versi kalian. Kalian tuangkan semua imajinasi kalian sebebas-bebasnya. Dan satu lagi, hadiah yang saya bilang tadi masih berlaku. Yang menang boleh gak ikut pelajaran saya hari ini. Serius Pak? Serius? 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, digambar sebebas-bebasnya. Jangan raya itu gimana ya? Ada bawa poin masing-masing. Ada bawa. Oke, waktu habis selesai kumpulkan.
Wih, gambarnya bagus banget. Jadi bro, Karena keterbatasan waktu, testing dulu ya. Testing dulu ya. Karena ada keterbatasan waktu. Jadi besok kita akan ketemu lagi di hari dan di jam yang sama. Tapi saya minta sekarang kalian yang saya kerjakan di rumah, gambar ataupun kalian nulis semaksimal sebanyak-banyaknya. Entah kalian mau gambar, entah kalian mau apa, perasaan apa yang sekarang kalian rasakan, dan permasalahan apa yang sekarang yang kalian beratkan, kalian rasakan, kalian mengerti? Jadi perasaan kalian hari ini itu gimana, dan problematika apa, masalah apa yang paling kalian pikir berat dalam hidup kalian. Kalian tuangkan di kertas itu. Boleh ambil dua, boleh ambil satu. Besok kumpulkan ke saya, langsung ke saya ataupun nanti lewat siapa Mbak Sandila atau Mbak Bella. Ya. Kalau misalnya itu adalah benar-benar rahasia kalian, kalian boleh lihat, jangan dibuka. Ya Bu, paham ya? Jadi kalian, saya ingin untuk berbagi dengan saya problematika apa yang kalian merasa paling berat dalam hidup kalian. Gambar boleh, lewat tulisan boleh, lewat curhatan diari boleh, silakan. Paham ya? Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, satu-satu saya minta untuk maju untuk kita lanjut. Mulai dari mana? Saya apa yang Nanti bagian satu-satu pasti dapat. Ya. Wah, itu terus. Dapat apa ini? Boleh tempatnya? Oke, silakan sebutkan. Yang mana? Apa ya? Ayo. Ceritakan masa-masa sulitmu dan bagaimana kamu bisa bangkit. Coba kita bagi. Nanti juga di sini saya mohon yang lainnya akan skip ya. Apapun yang kita bahas sekarang jangan sampai keluar ke orang lain. Oke? Ini belajar tentang bagaimana kamu dapat dipercaya. Ada, pasti ada misalkan kamu saya ini, terus gimana kamu bangkit? Saya belajar kan bisa gimana boleh ya? Jangan masalah kan? Coba diceritakan. Yang lainnya antusias nggak? Penasaran nggak sama? Ya, boleh. Saya dulu pengen sekali. Coba kamu bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya yang
Kayaknya bisa bahasa Jawa, tapi aku kayak malas belajar. Jadi dia pengen tahu belajar bahasa Jawa, tapi dia malas untuk belajar bahasa Jawa. Mungkin karena belajar. Oh, belajar. Dia malas belajar matematika karena mungkin aku kurangnya temannya bisa. Oh, habis dari temannya nggak paham, kurang fokus. Terus gimana kamu bangkit dari akhirnya? Apa yang kamu Dan itu sampai tapi dia masih sama. Apakah sudah konsultasi ke gurunya sendiri? Berarti solusinya adalah belajar dengan guru. Apakah ada batasan untuk kalian bertanya ke gurunya? Apakah ditarik finansial dari gurunya? Oke, selesai masalahnya. Aplaus buat kasih. Berbicara mengenai keluargamu, apa peranan kamu dalam keluarga? Apa ya? Yuk, silakan. Yang lainnya diperhatikan ya. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kamu yang berapa? Ada yang ngomong? Kedua, kelas berapa? Masuk kalian? Kelas 1? Oke. Ya, jadi paham ya? Ya. Berarti dia 3 bersaudara. Anak yang terakhir nomor berapa? Anak terakhir nomor berapa? Nomor 3 banyak. Gambar 5. TKA. Kelas TKA. Berarti TKA itu kira-kira nomor berapa? Nggak tahu. 5.
Pegang dapat apa? Ada yang pernah bodoh dia membanggakan dia? Berarti kamu pernah sama dia? Oke, nama apa nih ya? Yoni. Oke, Mas. Belum ada, dapat reward ya ini. Sabar tak buat ya. Nah ini dilakukan dari kontrol. Yuk, 1, 2, 3. Untung mulu. Motivasi hari ini sebentar. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, itu Bapak. Kata-kata hari ini. Karena menyerah. Karena juga kita tidak menyerah. Jadi pokoknya hidup itu santai simpel. Oke, lanjutnya. Ayo, Mbak. Ada santai berdiri. Bagi ngobrol. Tiga. Pesan dulu. Oleh itu, Apa juga itu? Silakan. Berguna bagi semua orang. Amin, semoga terlaksana. Acai. Ya, terakhir lah. Sudah dari sana, bismillah. Itu loh. Foto salah. OMI. Menyebutkan Pancasila, silakan. Satu Pancasila 1 sampai 95.
lagi ya. Ceritakan pengalaman Pertamamu sekolah di sini. kegagalanmu. Yo, yang berbagi kegagalan. Dulu pas mau masuk SMP, pernah nyoba di 3 SMP 2005 sama 2003. Waktu itu kesalahannya saya nggak coba harus prestasi. Karena ibu saya nilainya nggak setelah itu kita dua-duanya apa bedanya yang SMP itu cuma 1 minggu yang SMP 5 2 minggu dari situ saya ngomongin terus sampai kadang-kadang sampai jam 1 malam terus saya biasa akhirnya Siapa persuamimu? Johnny. Sosial lagi bagi pasir. Kipas, mau kena kipas. Sosial mana? Oke, ini Tangan mana? terus. Aku pusing kaliku. Jujur. Jujur. Ayo. Bila salah Siklina, Vanilla. bila Apa yang kamu lakukan bila menghadapi kesulitan? terserah karena saya orang Lo, saya. Apa yang kamu lakukan bila menghadapi kesulitan? Mencoba ya sekali lagi. Tepuk tangan buat. bukan bakat Anjay surat keji Kecurangan apa yang pernah Sony lakukan? contoh Ada di biru? Tidak. Yang ada. Bu, Doni nggak mau udah Bu. belum tentu dong kok ayo ini Masalah yang dihadapi sekarang, nggak ada masalah katanya. Ya, semoga memang dijauhkan dari masalah.
Masih Pancasila semua ya ini ya. Berapa banyak orang yang telah mengikuti Tapi sedang dulu ya kadang males, kadang Aku malesan loh. Orang-orang berlari dan sesambung. ya misalnya kalau penyakit ini kamu buka ya Penyakit di hati. penyakit ini tentang perasaan ya pasti. Oh, ini bahasa cinta ya? Pak Adoi sana di mana yang kita ini? Udah pernah, udah pernah. Nih, kurang tiga lagi ya? Tiga, Bu. Dua, Bu. Iya, satu. Bu besok main juga di lagi. Mana dewe? Soalnya ini buatnya tuh ya. Oke. Ya, boleh dibuat, dibuat. Dia ada terkabul. Udah. Oke. Buat semua. Padahal semua anak di sekolah ini. Gampang. Kecurangan apa yang kamu pernah melakukan? Nonton. Di laboratorium. Di laboratorium. Itu tadi sudah. Namanya. Wah,
aktivitas, kita akan satu step mendekati bahagia. Jangan lupa penyanyinya. Besok saya tunggu. Semoga ilmu yang kita peroleh pada siang atau sore hari ini mendapatkan banyak manfaat. Yang kedua, semoga menjadikan ladang pahala buat kita semua. Dan kalian menjadi pribadi yang bermanfaat untuk umat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa, silakan menurut keyakinan dan agama. Berdoa, silakan. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang bingung dan hilaf bagi kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilnya saya sendiri sama Kita lagi kawan. Ambil sama-sama juga. Selek batu. I love you, sayang. Mana aku minta lagi. Suka aku. Aku minta lagi. Dapat selektor. Dapat selektor.